Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Hasna dengan NIM 243 dari kelas C mata kuliah Analitika dan Visualisasi Data. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analitika dan visualisasi data menggunakan Google Data Studio. Pertama, kita buka terlebih dahulu laman di browser yaitu datastudio.google.com. Kemudian, klik tambah buat, kemudian klik pelaporan. Di sini nanti kita akan diarahkan di laman Data Studio. Pada visualisasi data kali ini akan menggunakan Google Spreadsheet, di mana data yang saya gunakan yaitu di sini saya menggunakan data supermarket. Nah, ini file Excel data supermarket saya ini di-upload terlebih dahulu ke Google Drive supaya bisa terbaca di Google Data Studio. Sebelumnya saya akan menjelaskan Google Spreadsheet atau data supermarket yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan data penjualan dari tanggal 1 Januari hingga 31 Maret 2019. Pada Google Data Studio nanti akan terdapat yaitu dimensi yang berisikan teks dan angka. Di sini dimensinya ada invoice ID, branch, city, customer type, gender, produk lain. Kemudian ada juga payment juga ini termasuk dimensi, kemudian ada juga metrik yang berisikan angka atau nilai, yaitu unit price, quantity, text, total, date, time, kemudian ada COGS, gross income, kemudian rating. Data yang saya gunakan ini berjumlah 1000 data. Berupa 1000 data, di sini di bagian Excel, nah ini 1001 karena pada baris pertama itu memuat either. Langsung saja kita menuju ke Google Data Studio. Di sini karena menggunakan Google Spreadsheet, maka kita pilih Google Spreadsheet data kita pilih data supermarket yang sudah kita upload di Google Drive. Kemudian klik tambahkan. Sini kita tunggu terlebih dahulu, kemudian tambahkan ke laporan. Nah, di sini akan muncul visualisasi data yang sudah disarankan oleh Google Data Studio. Tapi kita ingin membuat kreasi kita sendiri, sehingga ini saya hapus saja. Nah, lalu yang pertama akan membuat terlebih dahulu judul dan yang berisikan logo dan juga nama supermarket. Nah, di sini ada bentuk, di sini saya pilih kotak. Nah, sebelum kita membuat judul, pastikan tema dan tata letak ini kita sudah atur di bagian tata letak menggunakan lebar 1200, kemudian untuk tingginya ini saya ubah menjadi 1500 pixel, supaya tampilannya ini nantinya cukup untuk kita visualisasi data. Baik, langsung saja yang pertama membuat judul perusahaan. Di sini saya klik bentuk, kemudian saya klik kotak, dan di sini langsung saja kita buat sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti ini. Ini kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, kemudian pada bagian properti kotak ini kita bisa ubah latar belakang dan batasnya. Sini saya memilih warna ini. Nah, kemudian kita juga bisa tambahkan bayangan, kemudian kita bisa edit sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian saya akan menampilkan atau menyisipkan logo perusahaan yang sudah saya download dari Google, yaitu di-input pada gambar, kemudian upload dari komputer, karena saya sudah menyiapkannya. Di sini ada logo supermarket. Kemudian saya inputkan ke Google Data Studio. Sini sudah muncul, lalu diatur ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini saya taruh di bagian sini. Kemudian kan membuat judul, yaitu di sini bagian teks. Saya klik bagian teks, kemudian drag terlebih dahulu. Selanjutnya diberikan judul, yaitu Analitika dan Visualisasi Data. Dan pada baris kedua, yaitu nama PT-nya, PT Supermarket Adi Baskoro Chandra. Nah, ini kita bisa ubah fontnya sesuai dengan yang kita inginkan. Ukurannya juga kita bisa perjelas seperti ini. Kemudian warna fontnya juga kita bisa atur. Lalu saya tebalkan. Saya berikan tengah seperti ini visualnya. Selanjutnya akan membuat scorecard, yaitu kartu skor, dengan klik tambahkan maksud saya tambahkan diagram. Nah, di sini pada tambahkan diagram pilih kartu skor, karena kita akan menampilkan total produknya. Di sini saya klik. Nah, di sini ke record count-nya ada 1000, karena ada 1000 transaksi, seperti yang tadi kita sudah cek. Di sini saya rapikan. Nah, kemudian pastikan bahwa dimensi rentang tanggalnya berupa date, kemudian matriksnya itu adalah record count. Untuk pada bagian gaya, kita bisa ubah sesuai dengan yang kita inginkan.
Di sini saya menggunakan warna sesuai dengan yang saya inginkan. Saya menggunakan kuning. Nah, kemudian setelah record count itu sudah kita buat, maka kita akan membuat rentang tanggal. Di mana rentang tanggal ini, yaitu tambahkan kontrol, kemudian saya klik kontrol rentang tanggal, lalu di input di bagian sini, bagian halaman kita, seperti ini. Pilih rentang tanggalnya, yaitu kita pastikan bahwa tanggalnya tadi saya pilih 1 Januari 2019. Sini saya klik. Satu Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019. Ini klik terapkan. Nah, di sini sudah. Coba saya rapikan terlebih dahulu. Untuk supaya tampilannya bisa lebih menonjol, maka saya akan berikan warna seperti ini. Lalu kita bisa atur juga ukurannya. Selanjutnya akan memunculkan atau menambahkan yaitu kontrol drop down untuk city. Di sini pilih tambahkan kontrol, kemudian klik menu drop down. Ini bisa klik ataupun klik. Untuk drop down kali ini akan membuat kontrol untuk city atau kota, sehingga di sini pada dimensi rentangnya yaitu date, kemudian kolom kontrolnya dari invoice diganti menggunakan city. City-nya di drag untuk menggantikan invoice seperti ini. Kalau sudah diatur gaya atau warnanya supaya lebih bagus. Baik, selanjutnya akan menambahkan kontrol untuk input invoice ID, yaitu tambahkan kontrol, kemudian kotak input. Terus ini, nah ini untuk invoice ID yaitu memasukkan invoice ID kita. Nah ini sudah benar kolom kontrolnya yaitu invoice, kemudian tinggal ubah gayanya. Seperti ini. Setelah invoice-nya itu sudah, terus saya ingin menambahkan slider atau penggeser, yaitu dengan klik tambahkan kontrol, kemudian pilih penggeser atau slider. Seperti ini. Nah, untuk slider ini, untuk memunculkan kuantitas sehingga kolom kontrolnya itu kita ganti menjadi quantity. Selanjutnya, untuk dimensinya juga pastikan bahwa date. Lalu atur gaya untuk mengubah tampilannya sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti ini. Oke. Selanjutnya akan menampilkan diagram untuk menunjukkan grafik penjualannya itu, tambahkan diagram, kemudian akan memilih menggunakan rangkaian waktu untuk memunculkan diagram lain. Lalu saya taruh di bawah sini. Ini ditunggu terlebih dahulu, lalu dirapikan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, pada diagram lain ini, pastikan bahwa dimensinya yaitu date atau tanggal, kemudian untuk metriknya ini menggunakan total, sehingga record count-nya diganti menggunakan total, seperti ini. Nah, karena ini supaya diagram garisnya menunjukkan total dari transaksi. Kemudian akan menambahkan yang selanjutnya diagram pie. Klik tambahkan diagram, kemudian pilih bagian lingkaran ini. Ini kita akan menginput diagram pie atau diagram lingkaran, kemudian klik di halaman kita, lalu dirapikan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya setelah itu akan membuat diagram batang. Tambahkan diagram, kemudian klik batang. Nah, di sini di bagian bawahnya diagram lain. Ya, sebelumnya pada bagian diagram pie ini, pastikan bahwa dimensinya itu berupa payment, sehingga ini date-nya kita ganti menggunakan payment, seperti ini.
Lalu untuk matriksnya menggunakan record count. Seperti ini. Matriknya menggunakan record count. Nah, untuk memunculkan payment saat transaksi itu terjadi. Nah, kita ulangi untuk membuat diagram batang, tambahkan diagram, kemudian pilih batang, lalu diklik di bawahnya diagram lain. Kemudian ini saya drag sampai sini untuk visualisasinya supaya lebih mudah dilihat. Nah, pada bagian diagram batang ini, pastikan bahwa dimensinya itu menggunakan produk lain, kemudian metriknya adalah quantity. Jadi dimensinya menggunakan produk lainnya di sini untuk menggantikan bit. Kemudian untuk metriknya menggunakan quantity. Seperti ini. Totalnya dihapus. Kemudian di sini ada urutan kuantitinya ingin menurun atau menarik. Sini saya menaik saja supaya bisa melihat grafiknya, yaitu dari 0 sampai kuantitinya yang paling tinggi. Selanjutnya, menginput table dengan cara tambahkan diagram, lalu klik table. Di sini saya akan membuatnya di bawah diagram batang. Kemudian untuk dimensi dan metriknya ini, dimensinya seperti pada Excel. Ini saya hapus lebih dahulu. Saya tambahkan dimensi. Nah, di sini yang pertama ada date. Kemudian ada invoice ID. Sini invoice ID. Selanjutnya ada payment. Sini payment. Lalu ada branch, cabang. Selanjutnya ada city, kotanya. Lalu ada customer type. Selanjutnya ada gender. Kemudian produk lain. Dimensi. Selanjutnya untuk matriksnya yang berisikan nilai dari dimensi tadi quantity sudah termasuk, kemudian ada unit price. Kita tambahkan unit price, lalu tambahkan juga total. Tambahkan total di sini. Nah, kemudian ini kita rapikan terlebih dahulu visualnya. Untuk baris per halaman, nanti kita bisa atur supaya tampilannya itu bisa terbaca. Nah, kemudian apabila kita klik next ini akan muncul urutan dari nomor 51 sampai juga 100. Jadi kelipatan 50. Kemudian rapikan terlebih dahulu barisnya, kita bisa klik 2 seperti ini. Date-nya sudah rapi, ini sudah rapi, nah seperti ini sudah muncul. Atau baris per halamannya, semisal ini 25, di sini juga bisa 25. Ataupun 20, supaya tidak perlu scroll. Di sini. Nah, berikut adalah visualisasi data dari penjualan supermarket di PT Supermarket Adi Baskoro Chandra. Ini kita bisa klik lihat kalau kita ingin melihat visualisasi data kita. Seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menganalisa atau melihat analisa dan visualisasi data menggunakan Google Data Studio. Di sini terdapat record count, yaitu 1000 transaksi. Apabila kita ingin untuk melihat city atau kota, semisal hanya Yangon saja, maka di sini akan muncul record count atau ada 340 transaksi dengan kuantitas 10. Kemudian ini penjualan tertingginya ada di sini, yaitu pada 19 Januari 2019 dengan total 3.254,49, menggunakan payment yang paling banyak ini adalah e-wallet sebanyak 126 transaksi atau sebesar 37,1%. Nah, kemudian pada kuantitasnya ini paling banyak ada di penjualan home and lifestyle. Nah, di sini apabila kita ingin melihat invoice ID-nya, di sini bisa kita lihat. Kemudian kita klik semuanya. Kemudian untuk menggunakan quantity ini, semisal kita ingin mengecek penjualan yang 7-10 kuantitas. Nah, di sini muncul ada 398 transaksi. Yang menggunakan paling banyak ada cash, kemudian diagram batangnya ini yang paling banyak ternyata elektronik dan aksesoris. Selanjutnya di sini ada data berupa transaksinya, rincian transaksi.
Kemudian untuk menggunakan invoice ID-nya, ini bisa memasukkan nilai dengan cara mengkopas invoice ID yang ada di tabel ini. Misal saya contohkan pada ini saya kopas, lalu di paste di bagian sini. Nah, nantinya akan muncul. Kita klik enter. Nah, di sini muncul ternyata ada satu transaksi dengan invoice ID sekian. Kemudian pada tanggal berapa? Tanggal 20 Januari 2019 dengan pembayaran cash. Nah, di sini ada di penjualan home and lifestyle. Kemudian dicek di tabel apakah benar, dan ternyata benar, yaitu invoice ID sekian pada tanggal 20 Januari 2019 menggunakan payment cash, kemudian branch-nya A, city-nya Diango, customer type-nya member, kemudian gender-nya female, lalu produk lainnya home and style, dengan kuantitas 10, unit price-nya 72,35, dan totalnya 759,68. Kemudian apabila kita ingin, semisal kita ubah, kita ingin mencari transaksi sekian, invoice ID dengan sekian, apakah ada? Nah, ternyata tidak ada di data kita, sehingga ini adalah transaksi fiktif. Tidak ada, seperti itu. Ini menggunakan Google Data Studio ini dapat mempermudah analitika dan visualisasi data dari transaksi, tidak hanya penjualan di supermarket, tetapi juga berbagai macam transaksi bisnis yang ada. Demikian presentasi analitika dan visualisasi data saya menggunakan Google Data Studio. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.